Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel gue Aldiriana. Dan pada episode kali ini, gue mau ngebahas tentang toolkit apa aja sih yang harus lu bawa pada saat lu lagi riding. Pastiin lo nonton sampai akhir agar kalian tahu semua toolkit yang memang harus lo bawa. Oke, ini adalah toolkit yang biasa gue bawa, mau itu kerja, touring, atau kemanapun. Mau itu gue pakai motor kopling, mau itu pakai motor matic, gue pasti pakai ini. Oke, kita bongkar ya. Nih, yang pertama kunci pas. Gue punya kunci pas dari nomor 8, 10, 12, 14 sampai ke 17. Nah, emang kunci pas tuh buat apa sih? Jadi sebenarnya kunci pas ini tuh banyak fungsinya ya. Salah satunya ya, ada beberapa motor yang setting ketinggian lampunya itu pakai kunci pas. Jadi kan ada nih, ada batok lampunya nih, di bawahnya itu suka ada settingannya. Itu pakai kunci pas. Yang kedua, kunci pas ini juga bisa pakai untuk pasang spion. Misalkan kalian itu nih lagi riding, spion kalian tuh kena sama spion orang lain atau dengan apapun itulah ya, sampai spionnya itu longgar. Nah, itu kalau kalian putar pakai jari itu nggak bisa kenceng, dia harus pakai kunci pas. Dan biasanya itu kalau nggak kunci 12 dia ada kunci 14. Nah, selain itu ada juga nih yang lumayan penting bagi pengendara motor yang menggunakan rantai. Jadi kadang-kadang nih sebelum berangkat kita lupa ngecek rantainya longgar atau enggak, keingetan di jalan. Nah, ini bisa juga disetel sama kunci pas, karena setel rantai biasanya juga memang pakai kunci pas. Nah, itu beberapa fungsinya ya. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi ya nggak akan habis lah kalau dibahas fungsi-fungsi kunci pas. Oke, lanjut ke selanjutnya, tang. Nah, kebetulan gue pakainya tang mini. Kenapa gue pakai tang mini? Karena sesimpel biar muat aja. Tapi kalau misalkan kalian butuhnya yang agak gede juga nggak masalah, selama space motor lo muat. Nah, tang ini nih fungsinya buat apa? Selain buat ngejepit-jepit atau misalkan ada yang harus disetel yang nggak bisa pakai kunci pas, itu biasanya bisa pakai tang. Dan bisa juga tang tuh sebenarnya buat motong kabel. Karena tang yang kayak gini kan tang multifungsi ya. Jadi selalu ada aja kondisi di mana lu tuh butuh sama tang. Jadi ini tetap wajib dibawa menurut gua. Oke, selanjutnya. Nah, ini sebenarnya toolkit serbaguna. Dan ini biasanya dijual tuh buat sepeda. Tapi karena ini praktis, jadi gua pakai yang kayak gini. Di sini tuh terdapat kunci L. Nah, ini yang menurut gua penting banget nih, kunci L. Kenapa? Karena kunci L ini sekarang banyak dipakai di motor-motor terbaru. Mau itu dari bodinya, spare part-nya, atau yang lainnya. Bahkan sekarang itu kan cakram juga sama pakai kunci L. Jadi kalau lu mau nyetel-nyetel atau apapun, kalau misalkan nih kayak piringan cakramnya longgar lah atau apalah, itu bisa dikencengin pakai kunci L. Ya meskipun yang kayak gini itu kekuatannya kurang bagus, tapi seenggaknya lu bisa ngencengin. Nah, kunci L itu ya selain kayak cakram, ada juga spion-spion yang kekinian ya kayak CNC. Nah, itu biasanya udah pakai kunci L juga. Bahkan ada beberapa spion yang di setelnya tuh memang harus pakai kunci L, nggak bisa di-adjust manual kayak yang bawaan ya. Nah, itu membutuhkan kunci L, pakai banget. Kenapa? Kalau udah longgar, spionnya jadi nggak berfungsi. Nah, selain kunci L, di sini tuh ada juga obeng plus atau obeng minus. Tapi gua juga bawa sih satu lagi, obeng minus sama obeng plus. Jadi kebetulan sebenarnya ini gue butuhnya L-nya aja sih, karena obeng plus minusnya ada di sini. Nah, obeng plus minus itu buat apa sih? Nih, bagi kalian pengendara motor karburator ini penting banget. Kenapa? Karena takutnya ya amit-amitnya ada yang iseng muterin settingan karbu kalian, atau misalkan karena getar repair kitnya itu udah kurang bagus sehingga geser setelannya. Nah, ini lu bisa setting karburator lu pakai kunci plus dan minus. Karena kan kayak langsungnya kan sebenarnya bisa ada yang manual sama ada yang pakai kunci plus. Nah, yang anginnya itu biasanya pakai minus. Jadi ini sangat berfungsi banget. Selain itu juga masih banyak motor-motor yang bodinya itu masih pakai baut plus atau baut minus. Aki juga pakai baut plus, jadi bukannya harus pakai obeng.
ini adalah salah satu yang wajib lo bawa. Oke, ini kunci L juga udah. Dan satu lagi nih yang terakhir, kunci busi. Jadi pastikan kalian bawa kunci busi. Kenapa? Takutnya amit-amitnya, contoh busi lu banjir. Jadi lu harus buka, bersihin. Nah, kunci busi ini nggak bisa diganti nama kunci pas. Kenapa? Karena kan busi ada di dalam. Yang penting gitu kayak motor-motor 2 tak sih yang nongol ya businya. Tapi kan motor-motor 4 tak itu pada tenggelam gitu si businya. Ada beberapa, apalagi Matic tuh, pada di kolong. Nah, ini kunci busi itu wajib banget. Nah, kalau misalkan nggak ada kunci busi, wah repot sih. Karena kalau nggak ada dan memang butuh banget, waduh repot asli. Jadi, ini adalah salah satu part yang wajib lu bawa. Nah, sebenarnya segini tuh udah cukup banget. Soalnya ini tuh udah termasuk lengkap. Tapi kalau gua pribadi, ada satu lagi yang harus gua bawa kemana-mana. Yaitu kabel jumper dan power banknya. Ini nggak harus, tapi kalau gua pribadi, gua ngerasa ini harus. Jadi ini adalah power bank jumper. Fungsinya buat apa? Ya power bank bisa buat ngecas HP. Ya, ini memang bisa buat ngecas HP. Karena di sini ada portnya USB, USB A dan USB Type C. Tapi yang paling berbeda dari yang lain ini adalah kalau misalkan motor lu soak akinya. Ini bisa buat ngejumper motor kalian. Nanti aki kalian kan pas di starter tuh gak ngangkat ya, gak bisa nyala, cuma cet. Nah, kayak gitu doang. Nah, nanti kutub positifnya ke sini, kutub negatifnya ke sini. Nanti ini akan nyalanya hijau-hijau kalau udah oke. Habis itu lu starter, motor lu pasti nyala. Selama masalahnya itu memang dari aki. Karena si listriknya itu langsung dibantu oleh jumper ini. Gua pernah cobain jumper ini ke mobil dan ke motor dan itu bisa nyala. Kecuali kondisi akinya itu udah mati total, udah nol. Itu nggak bisa. Tapi kalau misalkan akinya itu masih ada listrik, masih bisa. Ini semua adalah toolkit yang memang selalu gua bawa pada saat riding. Mau itu berangkat untuk kerja ataupun touring, gua selalu bawa ini karena menurut gua kebutuhan pada saat riding itu maupun jarak pendek atau jarak jauh tidak ada yang tahu. Bisa jadi cuman berangkat kerja yang 10 menit aja motor lu trouble. Jika kalian punya rekomendasi lain selain alat-alat yang gua bahas di sini, kalian bisa diskusikan di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa.